Pengangguran makin hari makin meningkat, korupsinya makin hari makin menjadi-jadi, rakyat makin hari makin banyak yang sengsara. Saudara, sulit. Bagaimana supaya kita keluar dari kesulitan ini? Baik kesulitan pribadi, kesulitan rumah tangga, kesulitan masyarakat, maupun kesulitan negara. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-qurb al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وفي هذا المكان الشريف بهذا اليوم المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم مع سيد المرسلين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, satu kebahagiaan bagi saya dan satu kehormatan pada kesempatan hari yang penuh keberkahan ini bisa bersilaturahim dengan pengurus beserta jamaah dari Masjid Al-Mubarak yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini bersama para ulama kita. Di sini ada Al-Muhtaramun wal Mukarramun, Kiai Haji Nasir Zain, Kiai Haji Alawi, masih ada Kiai Haji Nur Sasi, dan masih banyak yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu karena alhamdulillah hari ini banyak ustadz, banyak kiai yang hadir bersama kita di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama beliau-beliau para guru-guru kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah sama dengarkan nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh khatib kita di mimbar Jumat ini ya ikhwan, di mana beliau menyerukan kita untuk takwa kepada Allah dan supaya kita tahu apa dan bagaimana peran ulama di tengah umat. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi masuk ke relung hati kita untuk kita jadikan pedoman kita, sehingga kita pulang dari masjid ini betul-betul membawa berkah ilmu maupun adab yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, insya Allah. Hadirin, dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat, di setiap mimbar Jumat kita selalu mendengar wasiat dengan takwa. Karena kita sama memaklumi bahwa wasiat dengan takwa adalah rukun daripada khutbah Jumat yang wajib untuk disampaikan oleh khatib Jumat. Tanpa wasiat dengan takwa, khutbah tidak sah. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih setiap Jumat kita diberikan wasiat takwa kepada Allah, takwa kepada Allah? Apa enggak bosan? Setiap hari Jumat yang kita dengar, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk engkau sekalian semua, juga diri saya, agar senantiasa takwa kepada Allah. Setiap Jumat, di masjid mana saja kita sholat, di masjid mana saja ya kawan, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia, yang kita dengar wasiat dengan takwa. Kita pindah ke masjid lain, tetap ada wasiat dengan takwa.
Nah, di sini yang ingin saya ingatkan, jiwa kita ini ya ikhwan, seperti besi atau baja yang keras. Besi baja yang keras, kalau ingin dibuat jadi pedang, enggak cukup sekali bakar, enggak cukup sekali pukul ya ikhwan. Besi baja yang keras dibakar berkali-kali, setelah dibakar ditempa, dibakar ditempa, terus menerus begitu, dibakar ditempa, celup ke air, dibakar lagi, ditempa lagi, celup lagi ke air, saudara. Nah, kenapa sedemikian rupa? Karena baja tidak akan pernah berubah menjadi pedang hanya dengan sekali bakar. Baja tidak akan pernah berubah menjadi pedang yang tajam hanya dengan sekali pukul, sekali tempaan. Tapi besi baja sekeras apapun, kalau dibakar berkali-kali, ditempa berkali-kali, dipukul berkali-kali, maka dia akan berubah menjadi pedang yang tajam. Hati kita begitu juga ya ikhwan. Enggak cukup hanya diberikan nasihat sekali, enggak cukup hanya diberikan wasiat sekali, enggak cukup hanya dengan diberi peringatan sekali, tapi harus berkali-kali. Pukul itu hati dengan wasiat takwa kepada Allah, tempa itu hati dengan wasiat kepada Allah, bakar itu hati dengan wasiat kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat, belum lagi ditambah dengan ceramah-ceramah di atas mimbar, belum lagi ditambah dengan pengajian-pengajian di majelis-majelis taklim. Tiap hari kita tidak boleh bosan untuk mendengar wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang yang maknya manusia sekali diingetin belum mempan, sekali dinasihatin belum mempan. Makanya nasihatin orang jangan bosan, dan kita dengar nasihat juga jangan bosan. Jangan kalau dengar ceramah, yang kemarin bicara wasiat takwa, sekarang bicara takwa lagi, besok yang kita dengar takwa lagi, untu juga ustadznya. Nah, jadi sekali lagi saudara, kenapa sih kita selalu diingatkan dengan wasiat takwa saudara? Sebab takwa adalah kunci kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Berapa banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang tajwa, berapa banyak hadis Nabi yang menyebut tentang takwa, sekaligus menyebutkan manfaat dan hikmahnya saudara. Begitu banyak, luar biasa takwa itu peran dan fungsinya untuk kehidupan umat manusia saudara. Kita kalau buka surat At-Talaq saja saudara, surat ke-65 dalam Al-Quran, kita baca di ayat 2-nya, pada akhir ayat Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan buat dia makhraja, solusi bagi problem kehidupannya. Terus disambung dengan ayat ketiganya di awal ayat saudara, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rizki dengan cara yang gak diduga, dengan cara gak disangka-sangka. Ini janji Allah ya kawan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah akan jadikan baginya makhraj, solusi bagi problem kehidupannya saudara. Kita punya problem apa saja, kita dapat penyakit yang sulit sembuh, ittaqillah, takwalah kepada Allah, nanti Allah akan datangkan obatnya. Kita punya dililit utang saudara yang sulit untuk kita lunaskan, ittaqillah, takwalah kepada Allah, nanti Allah yang berikan jalan keluarnya untuk kita lunasi utang kita. Problem apa saja, mau problem pribadi, problem rumah tangga, problem bertetangga, problem di kantor, problem kehidupan apa saja, Allah akan berikan solusinya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas ke Allah janjiin. Ini kan yang janji bukan manusia, ini kan yang janji Allah. Allah yang janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah udah janji, pasti Allah akan penuhi saudara. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi bagi problem kehidupannya. Problem apa saja,
Enggak sampai di situ. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah akan berikan dia rizki. Allah anugerahkan dia rezeki min haitsu la yahtasib. Dengan cara yang kita enggak pernah duga, kita enggak pernah sangka. Rezeki bisa datang mengalir. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita lagi sumpah, kok rezeki kelihatannya seret, kok dagang enggak laku-laku, kok piutang kita susah banget bayarnya, ada orang ngutang sama kita nggak bayar-bayar, ya takwa dong kepada Allah. Takwa kuncinya, jangan lari ke dukun, jangan dagangan nggak laku lari ke dukun, akhirnya dukun suruh kencingin. Jangan percaya dukun-dukun ya kawan, jangan lari kepada Allah, lari kepada Allah, takwa kepada Allah ya kawan. Masih dalam surat At-Talaq, barusan akhir ayat 2, kemudian awal ayat 3. Di akhir ayat 4-nya saudara, Allah nyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan daripada urusannya yusra, kemudahan. Akan dimudahkan oleh Allah. Santri-santri yang sulit belajar, sulit menghafal, sulit angkat ilmu pengetahuan saudara, mau gampang, supaya gampang ngapalnya, gampang pahamnya, gampang ngertinya, takwa kepada Allah. Allah yang janjikan, barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan dalam setiap urusannya saudara. Kesulitan apapun saudara, sulit cari kerja saudara, sulit cari nafkah, sulit. Apalagi di zaman sekarang ini saudara, pengangguran makin hari makin meningkat, korupsinya makin hari makin menjadi-jadi, rakyat makin hari makin banyak yang sengsara saudara, sulit. Bagaimana supaya kita keluar dari kesulitan ini, baik kesulitan pribadi, kesulitan rumah tangga, kesulitan masyarakat, maupun kesulitan negara? Kuncinya takwa kepada Allah. Allah yang suruh, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Saya tanya, percaya tidak dengan janji Allah? Jawab yang kompak, percaya tidak dengan janji Allah? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala nabi. Dan di ayat yang berikutnya yang kelima saudara, di akhir ayatnya Allah tambahkan lagi, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'dim lahu ajra. Subhanallah. Apa kata Allah saudara? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiati, Allah hapuskan, ampuni segala kesalahannya. Subhanallah. Dosa kita dihapus, kesalahan kita Allah maafkan, asal kita bertakwa kepada Allah. Oh, selama ini kita banyak dosa, kembali ke jalan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sejati. Bangun takwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati. Allah akan ampuni dia punya kesalahan, dia punya dosa, dia punya keburukan saudara. Enggak sampai di situ, wa yu'tim lahu ajra. Allah akan lipat gandakan, besarkan ganjarannya. Dikasih pahala yang besar, ganjaran yang besar, dan dosa diampuni. Kuncinya takwa. Makanya pantas dari Jumat ke Jumat kita diwasiatin dengan takwa. Oh begitu peranan takwa. Problem bagi segala kesulitan, pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka, tidak kita duga. Saudara, pintu untuk pengampunan dosa kita, pintu dilipat gandakan ganjaran kita. Enggak sampai di situ, saudara, kunci supaya seluruh kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Kuncinya adalah takwa. Lalu takwa itu apa sih? Tadi khotib Jumat kita di atas mimbar saudara sudah menyampaikan kepada kita definisi dari para ulama secara umum. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Allah perintahkan kita sholat untuk dapat ridha Allah. Itu takwa namanya. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, kita puasa Ramadan untuk mencari ridha Allah.
itu takwa namanya. Allah larang kita daripada perzinahan, daripada minuman keras, daripada perjudian. Saudara, kita tinggalkan itu semua semata-mata karena takut kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Itu takwa namanya, saudara. Jadi simpel, takwa itu menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, saudara. Baik pada saat kita sendirian maupun saat kita di khalayak ramai. Depan orang kita takwa kepada Allah, lagi sendirian kita tetap takwa kepada Allah. Takwa. Jadi sesimpel itu mana takwa, saudara. Lalu kalau pertanyaannya bagaimana cara kita takwa? Untuk hal-hal yang wajib dan hal-hal yang haram. Bagaimana cara kita bisa dengan mudah melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram? Maka ingatlah firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya untuk melaksanakan kewajiban tidak ada kompromi. Yang wajib harus dilaksanakan, saudara. Tidak ada kompromi. Yang haram harus ditinggalkan, saudara. Makanya Allah nyatakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nggak ada takwa setengah-setengah, nggak ada, ya ikhwan. Sebenar-benarnya takwa. Lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu dalam urusan wajib dan haram. Lalu kalau dalam urusan yang sunnah, kita melakukan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Allah kasih tuntunan, ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kamu, sebisa kamu. Dalam urusan yang sunnah, kerjakan yang sunnah semampu kita. Jangan sampai ditinggal sama sekali. Dalam urusan yang makruh, tinggalkan itu yang makruh. Mastata'tum, sebisa kita. Tapi kalau dalam yang wajib dikerjain, jangan sebisa kita. Yang wajib harus takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Jalanin itu kewajiban. Meninggalkan yang haram harus takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nggak boleh setengah-setengah. Tapi dalam melaksanakan yang sunnah, dalam meninggalkan yang makruh, silakan takwa kepada Allah sebisa kamu, saudara. Dan berlaku juga ittaqullah mastata'tum pada saat kita menjalankan yang kewajiban tapi ada hambatan. Mau sholat berdiri nggak bisa karena sakit, ittaqullah mastata'tum, sebisa kamu. Bisanya apa? Bisa sholat duduk. Oh, bisa sholat berbaring, berbaring. Allah kasih keringanan. Itu juga berlaku, ittaqullah mastata'tum. Subhanallah. Jadi kalau pertanyaannya, saudara, tentang takwa tadi, apa itu takwa? Ulama sudah mendefinisikan, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Bagaimana, saudara, untuk takwa kepada Allah? Maka dalam hal menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka ittaqullah haqqa tuqatih. Sementara dalam melaksanakan yang sunnah dan di dalam meninggalkan yang makruh, ittaqullah mastata'tum. Indah ini Islam. Terus ada lagi yang bertanya, takwa itu ada di mana sih? Nabi yang langsung jawab, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Maksudnya ada di hati. Di hati. Tadi juga khatib kita bicara soal hati. Saudara, jaga hati kita, jaga kebersihan hati. Saudara, ya, hati ini harus selalu kita jaga, saudara. Karena Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, saudara, apa beliau nyatakan? Saudara, ala fil jasadi mudghah. Ingat kata Nabi, di dalam jasad kita ada segumpal daging, in saluhat saluha sairu jasadi kulli, saudara. Kalau itu segumpal daging itu bagus, maka seluruh jasad akan ikut bagus. Wa in fasadat, tapi kalau dia rusak, seluruh jasad kita akan rusak, saudara. Ala wahyal qalb, kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan, yang dimaksud dengan segumpal daging tadi adalah hati. Jadi Nabi yang kasih tahu, kalau hati sudah rusak, semua jasad kita ikut rusak. Maksudnya, saudara, ini ada pemahaman medis, ada pemahaman agamis. Kalau menurut pemahaman medis, yang namanya qalb itu, saudara,
jantung, atau kalau itu juga bisa hati, liver. Ini kalau sudah rusak, semua fungsi tubuh ikut rusak. Liver kalau udah rusak, liver itu pabriknya darah, saudara. Pabriknya darah, jantung cuman memompa darah, ginjal cuman menyaring darah. Tapi pabriknya darah ada di liver, ada di hati, saudara. Kalau dia sudah rusak, saudara, ginjal pun nggak berguna menyaringnya. Jantung pun juga nggak berguna memompakan lagi, saudara, karena nggak ada lagi yang dipompa. Selesai sudah produk darahnya, saudara. Rusak seluruh organ tubuh. Itu makna medis. Tapi sekarang kita bicara makna agamis. Kalau hati kita sudah rusak, seluruh amal tubuh kita ikut rusak. Kalau hati sudah rusak, mata akan ikut diajak memandang yang rusak, telinga akan diajak mendengar yang rusak, tangan akan diajak bekerja yang rusak, kaki akan diajak untuk melangkah ke tempat yang rusak. Kalau hati sudah rusak, seluruh amalan sekujur badan kita akan ikut rusak. Makanya jaga hati, saudara. Makanya indah banget tuh khotib tadi tuh di atas mimbar. Hati bersihin, jaga hati kita. Sebaliknya kalau hati sudah baik, hati sudah bersih, seluruh anggota badan kita akan diajak ke arah yang baik. Hati baik, mata diajak lihat yang baik, hati baik. Kuping diajak mendengar yang baik, hati baik. Mulut diajak bicara yang baik, hati baik. Tangan, kaki semua diajak ke arah yang baik, saudara. Jadi kuncinya di mana? Hati. Dan takwa adanya di mana? Hati, saudara. Jadi hati ini, saudara, hati ini harus betul-betul kita jaga. Dari penyakit apa? Dari semua penyakit hati. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, hasut, saudara, penyakit benci, penyakit macam-macam penyakit hati. Penyakit kibir, ujub, takabur. Saudara, jaga kita punya hati dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak. Dan suburkan sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Ini soal iri dengki saja nih, saudara, ya. Sebagai contoh, saudara, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dalam syairnya, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Kata Imam Syafi'i, setiap permusuhan bisa diharap obatnya. Gampang cari obatnya, saudara. Gampang, kata Imam Syafi'i. Ada harapan dapat obatnya. Illa, kecuali adawatu man adaka bil hasad, kecuali permusuhan dari orang-orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Kalau ada orang benci sama kita karena dia tidak kenal, nggak usah khawatir, saudara. Besok kalau kenal juga hilang bencinya. Tak kenal maka tak sayang. Dalam bahasa Arab dikatakan, saudara, an-nasu a'da'u majahilu. Manusia itu menjadi musuh dari apa yang dia belum tahu. Kalau dia belum tahu, bukan hanya benci, kadang-kadang memusuhi, saudara. Tapi kalau sudah tahu, lain lagi ceritanya. Makanya dalam peribahasa-bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Dan nggak kenal aja dia benci. Nanti kalau udah kenal juga hilang bencinya. Yang kedua, kalau orang benci sama kita, saudara, karena kesalahan informasi. Salah dia dapat informasi, saudara, nggak usah khawatir. Besok begitu informasi yang benar masuk, saudara, selesai, bencinya akan hilang. Bahkan dia akan menyesal, kenapa ya kemarin saya benci? Karena salah informasi. Yang ketiga, kalau orang ada benci karena kepada kita karena hasutan, karena propaganda, disesatkan oleh opini, saudara. Diprovokasi kita untuk benci sama seseorang. Nggak usah khawatir, saudara. Begitu yang bersangkutan, saudara, mendapatkan informasi yang benar dan tahu dirinya sedang diprovokasi, tahu dirinya sedang dipanas-panasi orang, bencinya akan hilang. Nggak usah khawatir. Tapi hati-hati, kalau orang benci kepada kita karena hasad, karena iri, karena dengki, nggak bisa kita obati, saudara. Kecuali yang punya diri sendiri, dia tobat kepada Allah, dapat taufik dan hidayah,
baru dia bisa obati. Kenapa? Karena orang kalau sudah benci sama kita, iri, karena iri, dengki, walaupun dapat informasi sudah benar, tetap dia nggak percaya. Walaupun dia lihat dengan mata kepalanya sudah benar, tetap dia nggak terima. Karena di hatinya ada iri, ada dengki, ada kebencian yang mendalam. Karena penyakit iri dan dengki, sehingga informasi sebanyak apapun, informasi sebenar apapun, walaupun dia sudah dengar dengan telinganya sendiri, walaupun dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri, dia akan tetap benci. Kenapa? Karena dasar bencinya adalah hasad, iri, dengki. Sudah. Nah itu saya mau tanya, penyakit iri dengki bahaya tidak? Bahaya tidak? Orang lain nggak bisa obatin, nggak bisa, saudara. Nah kalau bencinya karena salah informasi, gampang kita obatin. Kasih aja informasi yang benar. Nah kalau bencinya karena nggak kenal, gampang obatnya. Kita kenalan aja. Saudara kita bergaul, selesai dapat obat. Tapi kalau bencinya karena iri dan dengki, hati-hati saudara. Maka itu yuk sama-sama buang jauh-jauh penyakit iri dan dengki kalau ada di hati kita kepada siapapun. Karena iri dan dengki membuat kita tidak pernah objektif lagi. Iri dan dengki mengantarkan kita kepada sikap tidak adil, saudara. Iri dan dengki bahkan bisa mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang yang kita iri dan dengki, saudara. Iri dan dengki bisa memecah belah umat. Na'udzubillah min dzalik. Nah begitu, kembali tadi ke soalan takwa. Takwa adanya di hati. Nah hati ini saudara, supaya sifat-sifat baik yang membangun takwa itu hidup subur, maka kita punya hati saudara harus dijaga. Saudara, ada satu doa yang kita baca setiap selesai sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Oh berarti hati kita terbolak-terbalik saudara. Hati kita terbalik. Di dalam hati kita tuh ada gelombang, saudara. Nah, gelombang ini mesti ditenangin. Kalau gelombang ini dibiarkan, maka penyakit hati akan subur, saudara. Tapi kalau gelombang ini dibuat tenang, saudara, nanti penyakit sifat-sifat yang baik yang akan subur. Penyakit hati nggak subur lagi. Seperti tanah di pertanian. Kalau tidak kita garap, alang-alang yang tumbuh. Didiamin alang-alang makin tinggi saudara. Tapi coba kalau kita garap, kita gali, kita taruh bijinya, kita jaga, tumbuh pohon-pohon yang manfaat, alang-alang nggak tumbuh lagi saudara. Jadi manakala bibit-bibit yang baik sudah tumbuh, bibit-bibit yang jahat nggak bakal tumbuh di tempat itu saudara. Nah begitu juga hati kita saudara, supaya saudara pohon-pohon keburukan, sifat-sifat jelek tidak tumbuh di hati kita. Tanamilah hati kita dengan pohon yang baik, sifat yang bagus, sifat yang terpuji. Niscaya pohon jelek nggak bakal tumbuh saudara. Nah pertanyaannya saudara, ini kan hati terbolak-terbalik, hati kan bergelombang. Nah kalau hati bergelombang saudara, bibit ditanam nggak gampang numbuh. Nah sebelum kita tanemin, buat hatinya tenang dulu. Bagaimana cara menenangkan hati? Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi ma'innul qulub. Ingat kata Allah, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Subhanallah. Hati yang terbolak-terbalik tadi, hati yang bergelombang tadi saudara, hati saudara yang perlu ditenangkan tadi, ternyata kuncinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Hati akan tenang. Dan zikir yang terbesar adalah wala zikrullahi akbar, yaitu salat. Jadi bagaimana sifat baik mau tumbuh kalau sholat kita nggak jaga? Sholat itu induknya zikir, sholat itu isinya zikir dan induk daripada zikir saudara. Kita berdiri ada zikirnya, ruku ada zikirnya, i'tidal ada zikirnya, sujud ada zikirnya, duduk ada zikirnya saudara. Sholat itu adalah zikrullahi akbar, zikir kepada Allah yang terbesar. Jadi artinya satu, jaga sholat. Dua, banyak-banyak zikir, hati akan tenang.
Kalau hati udah tenang, kita tanamin sifat-sifat baik, numbuh ya kawan. Nggak usah khawatir. Kalau sifat-sifat baik udah tumbuh, sifat sabar, sifat syukur, sifat qanaah, sifat tawadu dan lain sebagainya udah tumbuh, sifat jahat nggak bakal lagi bisa tumbuh di hati kita, insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua, siap bertakwa kepada Allah? Siap jaga hati kita? Siap jaga sholat kita? Siap tenangkan hati dengan fikir kita? Fikir kepada siapa? Fikir kepada siapa? Sholat untuk siapa? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi dan sampai di sini saya rasa cukup jelas. Oh pantas setiap Jumat wasiat dengan takwa. Nah baiklah ya kawan, sebelum saya akhiri,